Pemirsa syiar malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah pada malam Ramadan ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang Nizamul Hukmi fil Islam. Mudah-mudahan kajian ini yang berada di bulan spesial akan menambah berlipat-lipatnya pahala dari setiap niat dan motivasi kita untuk mengkaji Islam di forum ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang nanti saya sampaikan ini bisa menambah sakofah kita tentang salah satu dari apa ya kajian politik strategis ya tentang bagaimana fikih daulah, fikih tentang negara. Kita akan, mohon maaf, saya mau share screen sebentar. Ya, dapat ya. Mudah-mudahan ininya dapat. Eh, Sebentar. Dapat, Ustaz? Masih loading, Ya. Ustaz. Oh, masih loading. Ya, pada kesempatan edisi yang ke-11 ini, kita akan membahas satu topik di dalam kitab Nizamul Hukmi tentang Muddatur Ri'asatil Khalifah. Jadi, tentang eh, masa jabatan. Ya, kalau bahasa kita itu enaknya masa jabatan. Udah kelihatan ya? Sudah, Tan? Ada masuk ya, masa jabatan dalam sistem politik yang lain, kalau jabatan itu biasanya ada eh, apa namanya masa berlaku ya, atau periode masa hikmat atau apalah istilahnya. Dan tentu seperti di negara kita saja masa jabatan gubernur, bupati, bahkan presiden itu punya tenggang waktu, ya punya masa ada yang bahkan di dunia internasional 4 tahun, 5 tahun, bahkan kemarin-kemarin ada yang nawar sampai 7 tahun dan seterusnya. Dan tentu saja eh, di lapangan ya memilih pemimpin apapun posisinya baik itu bupati, gubernur sampai mahal, berat sekali. Saya kutipkan data tentang pemilu tahun lalu ya, tahun 2024 ya. Ini nyari pemimpin ya, ini nyari pemimpin, memilih pemimpin. Betapa anggarannya itu luar biasa. Mulai dari tahun 2002 anggaran yang dipakai itu sampai di KPU itu di KPU berapa, di Bawaslu berapa dan lain-lain sampai totalnya 3 triliun. Ini 3 triliun ya. Ternyata kita anggap triliun itu besar. Ternyata kemarin ada kasus sampai susahnya berkuat triliun apa-apa namanya itu sampai lupa. Sampai ya susah. Jadi nolnya itu 12 tambah 3 15. Nah, jadi kuat triliun wah, luar biasa. Dan ini pemilu 2003 itu sampai 30 triliun, kemudian tahun 2004 38 triliun. Nah, gitu. Dan saya juga cari-cari data dari tahun ke tahun. Ya, dari tahun-tahun itu memilih pemimpin itu begitu luar biasa. Jadi menguras anggaran dan itu periodik. Ya. Ini saya ambil data tahun 2099 itu dana pemilu itu sekitar 1,3 triliun. Kemudian naik 4,45 triliun.
kemudian 8,5 triliun, kemudian 15 triliun, 25 triliun, sampai yang 24 dalam hitungan yang lain total itu sampai 119 triliun gitu dan seterusnya. Nah, pertanyaannya begini, eh, kan bahwa kita ini rugi waktu, tenaga, pikiran. Ya, saya kemarin lihat di meme, apa namanya, beli pertama isi pertalite, gitu. Pilih anu hasilnya anu gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata sangat tidak efektif. Sistem demokrasi lah kita sebut sebagai sistem demokrasi yang setiap 5 tahun memilih pemimpin, itu ternyata sudah menghambur-hamburkan tenaga, pikiran, waktu, dan juga dana tentunya. Dan hasilnya kita bisa tahu sendiri kualitas pemimpin-pemimpin yang sekarang terjadi. Bahkan pemilunya itu sendiri bermasalah. Sampai beberapa waktu yang lalu anggota dewan itu menyatakan 60% pil pilkada itu bermasalah, ya. Dan itu tidak menutup 40 yang lain juga tidak bermasalah. Ini kan sesuatu yang sangat mestinya membuat kita ini berpikir dua kali untuk mengambil demokrasi sebagai sebuah jalan politik bagi bernegara kita. Uh, di dalam Islam, ya, khalifah, ya, atau Amirul Mukminin itu tidak memiliki batasan masa jabatan, ya. Jadi uh, 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 jadi nggak ada waktu, misalkan masa jabatannya 4 tahun, 5 tahun. Oke, dilanjutkan lagi, ya. Jadi selama eh, apa namanya, ini masih geser kah? Hilang, Ustaz. Oh gitu ya. Sebentar. Atau mungkin lagi enggak bagus ini jaringan tempat saya. Habis hujan. Ya, jadi kembali ke eh, masalah kita bahwa memang eh, khalifah itu tidak memiliki jabatan, tidak bisa apa namanya, kepemimpinan dengan baik, maka ya dia masih tetap sah menjadi khalifah, ya. Di dalam satu riwayat, Nabi taatilah, ya, siapa pemimpin yang meskipun dia itu abdun habasiyun, ya, hamba sahaya dari Ethiopia lah kira-kira. Jadi meskipun begitu dia harus ditaati. Jadi ini salah satu dalil tentang bahwa selama selama dia itu menjadi pemimpin kita, meskipun dari orang yang sangat tidak diperhitungkan karena orang hitam, budak, dan juga dari habasa, itu mencerminkan tadi orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi kalau dia menjadi pemimpin maka kita harus dengar dan taati, ya. Jadi beberapa dalil juga menyebutkan, ya, eh, walau istu'mila alaikum abdun. Jadi jadi ini bicara tentang
seandainya diangkat dari kalian itu abdun, seorang hamba, ya, yaqutukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Dan dia itu diperintahkan untuk menerapkan kitab Allah, ya, hukum syariat, maka kita harus mentaati, taatilah dia. Dan juga beberapa hadis yang lain yang redaksinya hampir sama. Intinya adalah bahwa khalifah ini masih menjalankan fungsinya, yaitu menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dihentikan, ya. Maka sangat mungkin, ya, bahwa khalifah itu menjabat sampai beliaunya meninggal, ya, ketika apa namanya tidak apa namanya tidak menyimpang dari ketentuan syariat, ya. Jadi as-sam'u wa ta'ah ala mar'il muslim fima ahabba wa qarih. Jadi gini. Jadi kita kan tidak selamanya, ya, ketika melihat pemimpin itu senang gitu. Kadang-kadang ada pemimpin yang memang nggak mengenakkan gitu, ya. Eh, Apa namanya, ya, itulah gitu. Tidak suka lah kira-kira begitu. Tapi ketika memang dia tidak melakukan maksiat, ya, dia tidak melakukan maksiat, maka ya kita harus taat. Tetapi ketika faiza umiro bimaksiatin fala yasma'a wala ta'ata. Jadi ketika dia berbuat maksiat baru, ya, kemudian tidak ditaati. Ini sebelahnya saya kutipkan gambar ini, gambar menara bendera Turki, ya, di Yerusalem, ya, tahun 1917. Eh jadi begini, mengapa, ya, mengapa di dalam Islam itu tidak mengenal istilahnya masa jabatan. Jadi kalau sampai meninggal lah kira-kira begitu. Ini berdasarkan ijma, ya. Jadi eh, kita bisa melihat bagaimana perilaku politik para sahabat, ya, ketika menjalankan pemerintahan. Jadi mereka semua, ya, sampai wafat itu jadi khalifah, ya, baru ketika digantikan, ya. Jadi apabila di dalam diri khalifah itu ada sesuatu yang menjadikan dia dipecat, ya, maka ya dipecat. Jadi karena memang ungkapan dari bayat itu adalah ketika seseorang itu dibaiat, dia itu kan diminta untuk menjadikan apa namanya ketaatan kepada kitabullah, ketaatan kepada syariat, menjalankan keduanya sebagai tolak ukur. Jadi selama memang dia bisa menjalankan kitabullah dan juga menjalankan sunnah atau menerapkan hukum-hukum Allah, ya silahkan jalankan. Tapi ketika sudah tidak bisa, maka disitulah apa namanya ada peluang, ya, untuk digantikan atau dipecat. Nah, kira-kira begitu. Gitu. Jadi itulah yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidun. Kemudian uh, yang berikutnya adalah tentang uh, mati khalifatin wahiyah salah satu ayamin bilayaliha. Jadi apa namanya, batas waktu yang diberikan kaum muslimin untuk mengangkat seorang khalifah itu adalah 3 hari 3 malam. Artinya umat Islam hanya boleh kosong, ya, dari tidak adanya pemimpin selama 3 hari 3 malam, ya, itu. Jadi bolehnya segitu, ya. Dalil yang menunjukkan ini itu di peristiwa Sakifah Bani Sa'idah. Ini apa namanya tempatnya. Di satu tempat ketika kita sudah membahas di awal-awal bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, ya, jenazahnya masih
terbujur ya para sahabat apa ya berdiskusi dengan alot tentang pengganti beliau ya dan itu terjadi selama 3 hari 2 malam dan apa namanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menetapkan bahwa batas waktu umat Islam tidak atau boleh tidak memiliki khalifah ya, itu adalah 3 hari 3 malam. Dalilnya Saqifah Bani Sa'idah. Yang kedua, eh, dalil berikutnya adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab itu ditikam dan menjelang ajalnya, maka beliau memberikan instruksi dengan menunjuk ahlul halli wal aqdi atau ahlu syuro yang terdiri dari enam sahabat ya. Dan ya, tidak hanya sampai di situ, Umar ini memberikan batasan 3 hari kepada tim ini, tim formatur atau ahlul halli wal aqdi ini untuk melahirkan seorang pemimpin. Bahkan ya, disebutkan kalau 3 hari ini tidak keluar kandidat khalifah tidak terpilih atau belum terpilih, maka siapapun yang menolak harus dibunuh. Nah, kira-kira begitu. Jadi waktunya 3 hari. Jadi dari ini semua menjadi ketetapan ijma bahwa waktu yang ditoleransi umat Islam tidak memiliki khalifah itu hanya 3 hari 3 malam. Nah gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah jika 3 hari dan 3 malam itu tidak memiliki khalifah seperti apa? Seperti hari ini. Umat Islam itu nyaris kalau dalam kalender miladiyah itu 101 ya. 100 tahun 101 tahun tanpa khalifah. Itu bukan 3 hari 3 malam tidak memiliki khalifah. Maka apabila umat Islam masih disibukkan berusaha untuk mengangkat khalifah ya tetapi hadis Nabi SAW innallaha tazawajali an ummati al khata wa nisyan wa ma istukrihu alaih. Jadi Allah memaafkan umatku karena tidak sengaja al khata ya kemudian lupa al nisyan dan dipaksa ya dengan istukrihu alaih jadi dipaksa maka itu apa menjadi dasar ketika sudah berupaya terlibat dalam upaya mengembalikan atau membaiat khalifah maka dia itu terbebas atau gugur dari dosa dari dosa tersebut. Ya, guru saya itu mengilustrasikan bahwa kewajiban tentang pengangkatan khalifah itu sama seperti kewajiban pemulasaraan jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika ada jenazah yang belum dikebumikan, maka semuanya punya beban dan tanggung jawab, ya. Sampai kemudian apa namanya kewajiban itu tertunaikan, baru umat Islam terbebas dari kewajiban pemulasaraan jenazah. Jadi ini jika khalifah itu apa namanya tidak terpilih atau tidak ada selama 3 hari 3 malam. Nah, seperti hari ini, ya hari ini maka secara tidak sadar ya, banyak umat Islam yang apa terbebani taklif untuk menegakkan khilafah, menegakkan kepemimpinan Islam. Ya, karena apa? Karena kepemimpinan Islam itu hukumnya wajib. Untuk apa? Untuk menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Gegara tidak punya pemimpin, gegara tidak ada khalifah, maka hukum-hukum Allah menjadi tidak menjadi terlantar, menjadi tidak ada. Gitu. Jadi contoh ketika bicara tentang hukum sholat, ya hukum sholat itu hari ini di Indonesia itu baru boleh, ya, yang sholat boleh. Jadi belum wajib, puasa kan wajib dalam Islam, tapi di negara kita ini puasa itu hukumnya boleh.
yang puasa boleh, yang tidak boleh, yang tidak puasa juga boleh. Nah, kira-kira begitu. Baru boleh, belum wajib di Indonesia ini. Dan mungkin mayoritas di negeri-negeri Islam gitu. Uh, ya. Kemudian ya ini yang mungkin harus menjadi introspeksi bagi kita semua bahwa memang kewajiban memiliki pemimpin itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk disadari oleh umat Islam secara keseluruhan. Nah, sahabat syiar malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kajian berikutnya itu tentang apa namanya? Ya, ini tentang kesatuan ya, kesatuan khilafah ya. Ini saya sertakan fotonya Sultan Abdul Majid kedua ya, khalifah terakhir ya dari Bani Turki Utsmani ya. Jadi kesatuan dari umat Islam, kesatuan khalifah, khilafah. Kaum muslimin di seluruh dunia wajib memiliki hanya satu negara. Ya, mereka juga harus memiliki hanya satu khalifah. Ya, tidak boleh lebih. Nah, kira-kira begitu. Jadi apa yang disebut dengan sistem apa kesatuan itu ada prinsip dari sistem Islam. Sementara yang bentuknya serikat atau federasi atau nanti turunannya kayak nasionalisme, maka itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi sebagai sebuah ilustrasi, ini sampai tahun 850-an, abad ke-9 lah kira-kira, ini dunia Islam itu membentang dan ini semuanya dalam satu kepemimpinan. Setidaknya ini adalah wilayah ketika Rasulullah SAW wafat, ketika Abu Bakar, kemudian terus sampai ini ketika Bani Umayyah. Di Umayyah, Abbasiyah nanti bahkan nanti sampai ke Nusantara di waktu-waktu mendatang di Turki Utsmani. Artinya begini, saya dari gambar ini saya ingin menyebutkan bahwa harusnya umat Islam itu ya satu kayak gini dalam satu kepemimpinan, satu kepemimpinan. Mengapa begitu? Karena memang dalilnya begitu, ya. Jadi dalam satu hadis ya disebutkan bahwa waman bai'a imaman fa'atahu safqata yadihi. Ya, jadi siapa saja yang apa membaiat seorang imam ya lalu dia memberikan uluran tangan dan hatinya maka fal yuti'hu maka harus dia taat ini istata'a fa inna ja'a akhara apa yunazi'uhu fadribu. Jadi kalau ada yang berusaha merebut atau mengganti ketika sudah berbaiat tiba-tiba ada orang lain maka kita itu harus membunuhnya. Jadi fadribu unukal akhar. Jadi membunuh yang tadi mau merebut kekuasaan bahwa satu orang maka hukumnya mentaatinya adalah wajib. Bila ada orang lain yang berusaha merebut kekhilafahan, maka wajib untuk diperangi atau dibunuh. Ya. Kemudian riwayat yang lain juga sama, yang menunjukkan bahwa kita ini perlu memiliki jamaah. Man atakum wa amrokum jami'un ala rajulin wahidin. Ya. Siapa saja yang datang kepada kalian seorang laki-laki ya seorang laki-laki yuridun ayyashaqqa asakum yang kemudian ingin memecah belah yufariqa ya memecah belah jama'atakum jamaah atau persatuan kalian umat Islam faktuluh maka disuruh untuk dibunuh kira-kira begitu jadi ini pentingnya bahwa umat Islam harus satu jamaah ya tidak boleh terpecah belah ya tidak boleh membagi-bagi negara ya menjadi banyak negara itu menjadi hal yang dilarang dalam ajaran Islam.
Nah, kemudian hadis keduanya. Jadi ini lahan bahwa umat Islam itu eh, apa namanya memiliki dua dua pemimpin. Apalagi kalau sampai 56, 55, 56, 57 pemimpin itu tidak boleh. Nah, ini di sebelahnya ini satu ilustrasi ya, ini satu ilustrasi ketika Turki Utsmani, ini Sultan Abdullah Hamid kedua ya, Turki Utsmani. Nah, kemudian ini ada apa namanya yang tengah-tengah ini eh, Raja Bulgaria ya Ferdinand satu, dan ini adalah Kaisar Austria Joseph Franz Joseph kiri, yang wilayahnya itu ingin melepaskan diri dari Turki Utsmani tempo hari dulu. Nah, jadi ini sebuah ilustrasi yang menarik karena memang itu menunjukkan bahwa Eropa itu dulu bagian Eropa itu dulu bagian dari Turki Utsmani. Ya, cuman nanti negara termasuk nanti Indonesia juga banyak negara, ada Indonesia, ada Malaysia, ada ya beberapa negara yang di situ menunjukkan umat Islam itu berpecah belah. Sementara mestinya umat Islam itu tidak boleh memiliki negara lebih dari satu. Jadi intinya harus hanya satu saja. Nah, jadi ini satu hadis yang cukup terkenal kan. Anat Banu Israel tasusumul anbiya ya kullama halaka nabiyyun khulafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa fataksurun. Jadi dulu ya Bani Israel itu dipimpin yang meninggal sesungguhnya apa namanya setelah aku ini tidak akan ada nabi kata Rasulullah SAW, dan nanti akan muncul banyak khalifah ya, muncul akan banyak khalifah. Kemudian para sahabat bertanya, terus apa yang kalian apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Ya, apa fu bibaiati awal. Jadi penuhilah ya, tetapilah baiat yang pertama gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang setelah kepemimpinan Islam itu nanti akan dipimpin oleh khalifah yang sangat banyak. Dalam hitungan saya bahkan jumlah khalifah itu sampai 104 khalifah dari dari Khulafaur Rasyidun, Umayyah, Abbasiyah sampai Utsmaniyah itu. Jadi nah ini ya, yang sebelahnya gambar Sultan Muhammad Rashid kelima ya ketika dia itu mau dibaiat menjadi khalifah ya setelah Sultan Abdul Hamid diturunkan oleh Barat ya. Jadi sebenarnya ini Muhammad Rashid V ini tidak suka, tidak mau jadi pengganti saudaranya Abdul Hamid karena memang tidak cakap ya. Dan terbukti setelah Sultan Abdul Hamid kedua diturunkan, diganti itu terjadi penurunan apa namanya kemunduran yang amat sangat dari Turki Utsmani dan bahkan sampai kalah perang dalam Perang Dunia ke-1, dan akhirnya nanti negeri-negeri Islam menjadi terkoyak terpotong-potong. Nah, inilah akhirnya ya yang dulunya ini sebaran, ini sebagai ilustrasi bahwa persatuan dunia Islam itu khalifah itu menjadi sesuatu yang sangat sangat apa namanya penting untuk difahami ya, betapa dulu ini semua itu satu pemimpin. Jadi kalau ini Merauke itu ada di sini ya, Merauke itu ada di sini, maka Maroko ada di sini, ini satu pemimpin. Cuman sekarang, ya, sekarang itu terpecah belah menjadi banyak negara. Ini Mesir punya pemimpin sendiri, Arab Saudi punya pemimpin sendiri, Turki punya pemimpin sendiri, Libya, Aljazair, Maroko punya pemimpin sendiri, Mauritania punya pemimpin sendiri, Indonesia punya pemimpin sendiri. Kemudian ini apa? Malaysia juga begitu. Padahal ya di
disebutkan dalam satu hadis riwayat Abu Daud, laisa minna man da'il asabiyah ya, wa laisa minna man qatala 'alal asabiyah, wa laisa minna man mata 'alal asabiyah. Bahwa siapa saja yang mengajak kepada asabiyah, termasuk di dalamnya adalah fanatisme kebangsaan ya. Akulah bangsa yang hebat, akulah bangsa yang maju, akulah bangsa yang terhormat, maka begitu-begitu itu tidak boleh. Bukan termasuk juga golonganku mereka yang berperang, bahkan mati ya, mati di situ juga bukan termasuk ini. Bahkan dalam hadis riwayat lain, hadis riwayat Muslim disebutkan, man kutila hatta rayatin imiyatin ya, apa namanya, amiyatin yad'u asobiyatan, jadi semacam dia itu berada di bendera fanatisme asobiyah kebangsaan ya, maka matinya mati jahiliyah ya. Kemudian matinya ya, mati jahiliyah itu ya, nauzubillah min dzalik, jangan didengarkan apa namanya, fanatisme kesukuan, kebangsaan dan seterusnya. Jadi, dan inilah fakta yang terjadi dengan dunia Islam. Jadi ketika Islam mengajarkan persatuan, justru yang terjadi hari ini ya, umat Islam itu eh, tidak begitu, justru terpecah ya. Kalau kalau bahasa hadis itu kahusa isail ya, seperti buih di lautan. Nah, kira-kira begitu. Jadi inilah barangkali apa namanya, pembahasan tiga bab saja ya, tentang masa jabatan khalifah dan tenggang waktu yang dibolehkan umat Islam mengangkat seorang khalifah, dan pentingnya persatuan ya dari dunia Islam dalam bentuk khilafah. Jadi ini barangkali yang bisa saya sampaikan di bulan Ramadan. Mungkin nanti ada tadarus, ada qiyamul lail ya. Kebetulan tadi sudah selesai tarawihnya, tinggal mungkin tadarusnya ya. Nanti kita akan membahas tentang solahiyat, tentang kewenangan dari khalifah pada agenda minggu depan, insya Allah. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita buka sesi diskusi, Ustaz. Oke, oke. Em, oke, berarti kita buka sesi diskusi, Ustaz ya. Ya, Ya, boleh. Oke, buat Bapak Ibu, kami sudah konfirmasi ke beliau. Ini kita buka sesi tanya jawab. Buat tanya jawab, silakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, seperti biasa bisa kirimkan pertanyaannya lebih dulu kalau memang ada yang ingin ditanya ke kolom komentar. Kemudian, oh ini sudah ada yang mau berinteraktif langsung juga boleh. Ibu nanti Bapak Ibu yang mau bertanya langsung ke beliau juga boleh raise aja. Nanti kita coba berikan kesempatan satu persatu ya. Ini sudah ada yang bertanya. Boleh silakan Ibu Faiz ya. Monggo Bu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Nggih, izin bertanya Ustadz tentang masa jabatan khalifah gitu. Eh, ketika tadi disampaikan kan memang apa namanya pendapat tersebut ada dasarnya gitu ya, yaitu ijma sahabat. Akan ya. tetapi di luar sana itu jangankan orang kafir gitu ya, kaum muslimin sendiri saja kan ada pada karakter yang ditunjukkan dalil itu tidak yang sami nawa atau gitu. Bahwa kemudian kalau sudah ada dalil, that's enough begitu kan, harusnya Iya, begitu. Tapi kan iya. tidak begitu. Jadi eh, yang yang ditanyakan itu justru apa rasionalisasinya betul, bahwa ketika tidak ada masa jabatan itu lebih baik daripada ada masa jabatan begitu. Nah, itu diantaranya Ustadz yang Iya. kerap kali
apa namanya disanggahkan begitu. Karena kemudian eh, sekilas tampak gitu ya ketika kemudian tidak ada masa jabatan itu kan eh, apa ya istilahnya presidennya akan buruk begitu. Jadi Iya, iya, iya. terlihatnya buruk. Kayak diktator ujungnya ya. Nah itu diantaranya begitu. Jadi sebenarnya kalau kaum muslimin itu kan ketika sudah ada dalil ya harusnya itu cukup begitu, that's enough begitu. Tapi kan tidak demikian begitu. Ada kalanya kemudian Iya. masih apa namanya ditanyakan apa apa rasionalisasinya kenapa tidak ada masa jabatan tuh jadi lebih baik daripada ada masa jabatan. Oke, sampun. Jazakumullah khair. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Gimana, Sat? Langsung ditanggapi? Oke, oke. Siap, siap. Ini tadi yang terakhir agak kurang kedengaran saya, tapi mudah-mudahan bisa saya tangkap pertanyaannya. Jadi memang begini, memang ada paradok ya di kalangan kaum muslim. Selalu mereka itu bertanya ya, tentang ketika disodorkan solusi-solusi Islam itu mereka selalu bicara tentang mana dalilnya, mana dalilnya. Sementara mereka tidak perlu dalil ketika menerapkan hukum-hukum yang bukan dari Islam. Itu. Jadi sebutlah misalkan apa sih dalilnya kita pakai demokrasi gitu. Itu. Apa sih dalilnya kita ini begini begitu begitu yang apa notabene apa impor dari pikiran-pikiran Barat begitu. Jadi mereka nggak perlu dalil untuk itu. Tapi ketika disodorkan tentang konsep-konsep Islam, mereka itu berkilah dan berdalihnya macam-macam. Minta dalil inilah, minta dalil itulah. Ini paradok memang. Nah, jadi apa kiasai. Jadi mereka tahu bahwa ada ijma sahabat itu bagian dari urutan tentang sumber-sumber hukum Islam. Jadi tidak melulu kepada Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Karena nanti ketika hanya berdalil kepada Al-Quran dan Sunnah, maka implementasi di lapangan itu akan sangat berat. Karena ada banyak hal yang turunan dari hukum-hukum syariat Islam itu baru kelihatan dioperasionalkan itu di era-era para sahabat, yaitu era Khulafaur Rasyidun, dan itu kita sepakati sebagai sumber hukum syariat yang namanya ijma. Tuan dalam Islam itu dianggap sebagai sebuah kebaikan. Ya, sementara persepsinya adalah persepsi masyarakat sekarang itu tidak ada batasan, itu bisa diktator gitu. Sebut saja kayak Soekarno dulu ya sebagai contoh yang paling dekat. Soekarno itu kan sampai menjadi presiden seumur hidup. Ya, pernah menjadi sampai presiden seumur hidup. Pak Soeharto saja kan hampir saja seumur hidup, cuma 5 tahun saja direvisi, revisi, revisi, gitu. Nah, mengapa persepsi kediktatoran itu muncul? Karena paradigma yang dipakai itu hukumnya hukum yang enggak apa ya, hukumnya enggak beres lah kira-kira begitu. Jadi hukum demokrasi. Sementara di dalam Islam yang tadi saya sebutkan, di dalam sistem khilafah itu, rule-nya itu syariat Islam. Jadi akad seseorang menjadi pemimpin itu akadnya adalah penerapan hukum syariat. Saya akan membaiat Anda ya supaya Anda menjalankan hukum syariat. Itu, menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah akad baiat. Itu. Jadi ketika Anda bisa menjalankan hukum syariat, maka ya Anda terus berjalan menjadi pemimpin. Tapi ketika Anda tidak sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat, maka Anda maka bisa berhak untuk diturunkan bahkan dipecat. Kita tahunnya Umar Utsman rata-rata lah 10 tahun lah bilang begitu.
Ali 6 tahunan lah kira-kira begitu. Gitu. Jadi eh, tidak baku, tetapi selama mereka bisa menerapkan hukum. Lain halnya ketika kita mendapati dalam sejarah sejarah berikutnya. Karena sekali lagi sejarah itu bukan hukum sara. Jadi sejarah itu bukan tolak ukur, sumber hukum bukan. Sejarah itu ibroh lah kalau bahasa ayat itu innaka apa namanya lakot kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Jadi sejarah itu ibroh. Jadi ketika misalnya kita mendapati ada pemimpin di dalam Islam ya seumur hidup memang mungkin salah satunya ada yang semena-mena dalam satu sisi contoh Al-Ma'mun lah gitu ya Al-Ma'mun yang apa kita kenal dengan istilah zaman apa zaman mihnah apa fitnah waktu itu beberapa ulama di penjara itu adalah standar yang keliru atau standar yang salah. Jadi kalau menurut hemat saya tidak ada batasan waktu itu tidak kemudian menjadikan kepemimpinan di dalam Islam itu menjadi berubah jadi kediktatoran atau otoriter. Tidak. Karena di dalam Islam ini yang menjadi akad pembayatan itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa menjalankan hukum Allah ya aman. Tapi kalau tidak, maka ya bisa jadi di pagi hari dia diboyat, di siang hari dia bermaksiat atau apa namanya, misalkan apa namanya muncul kebijakan yang membuat dia harus diturunkan besok pagi dipilih yang lain. Jadi tidak ada masalah. Gitu. Ya kira-kira begitu. Oke, Ustaz, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Mungkin bagi Bapak Ibu yang menerimanya terputus-putus, mungkin Oh iya, eh, oh, iya. ya, silakan buat Bapak Ibu Iya. yang ingin menggunakan kesempatan lagi, silakan mengajukan pertanyaan kalau memang ada yang ingin bertanya. Kirimkan saja pertanyaannya ke kolom komentar atau langsung saja raise hand ya. Eh, ini kesempatan kedua saya ingin bertanya nih Ustaz. Ya. Terkait dengan konsep kesatuan atau keutuhan khilafah Ustaz. Nah, Ya. yang dilematis itu nanti berkaitan dengan dalil yang tadi sempat disampaikan tentang Fa'idha bu'ya lil khalifataini faqtul akhir minhuma tadi Ustaz, bahwa Mm-mm. akan dihalalkan setidaknya dengan bahasa kita pembunuhan terhadap khalifah yang dibaiat pada masa yang bersamaan untuk khalifah yang kedua kan begitu Ustaz. Nah, jadi Iya. batasan itu gimana Ustaz bisa kita bedakan terkait dengan satu sisi berarti kan ini khalifah nggak boleh ada dua di satu masa yang bersamaan. Nah, jadi Ya. jadi bagaimana menempatkan selisihnya nih Sam? Ternyata nggak tahu kita di sana sudah ada yang dibaiat, yang di sini ternyata nggak berapa selang Mm-mm. ada yang jadi penerapan dalil ini Ya. bagaimana untuk tidak atau menghindari lah Ustaz supaya tidak terjadi nanti Mm-mm. ada yang mengklaim ah itu yang harus dipenggal, enggak yang di sini harus dipenggal. Nanti gimana nih Ustaz untuk mendudukkan hadis ini Ustaz? Iya, iya. Pertama, penggunaan dalil satu bahwa dalil ini menunjukkan bahwa tidak boleh umat Islam itu punya dua pemimpin, ya kan? Bahwa khalifahnya itu mesti satu untuk seluruh kaum muslimin. Makanya disebut Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Adapun bagaimana implementasi itu di dalam konteks misalnya gini, itu kan kalau bahasa dua khalifah itu lebih tepatnya kayak terjadi pemberontakan apa bugot lah kira-kira begitu. Jadi upaya-upaya untuk apa namanya bugot itu di dalam Islam itu tidak boleh. Ya awalnya itu tidak boleh. Ya, jadi ketika misalkan ketidaksepakat
khalifah, ya tidak boleh membuat dia itu itu. Makanya dalam ini kaidah-kaidahnya itu meskipun harus uh, menggigit akar, ya ya bersabar saja melihat selama memang dia secara terbuka, ya, atau membuat penyimpangan-penyimpangan yang secara jelas menyimpang dari Islam, nah, barulah kemudian kita bisa memberikan peringatan yang keras juga kepada seorang pemimpin. Nah, tetapi intinya bahwa hadis ini lebih kepada tidak boleh ada dua pemimpin. Adapun ketika terjadi buhot, ya, memang nanti ketika contohnya begini ya, ketika Muawiyah itu jadi khalifah, kemudian hendak mengestafetkan kepemimpinannya kepada Yazid bin Muawiyah, maka penduduk Hijaz itu menolak. Itu penduduk Hijaz itu menolak itu, sehingga ketika penduduk Hijaz menolak, bahkan penduduk Hijaz itu mengangkat Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Makanya nanti ada beberapa urutan khalifah itu memunculkan Abdullah bin Zubair. Jadi sementara di Damaskus itu Yazid kepemimpinannya, kemudian di Hijaz itu uh, ya sampai kemudian terjadi konflik terbuka, sampai kemudian pada masa berikutnya itu pemimpinnya itu apa dari Marwan kalau tidak salah itu menyerbu ke Mekah, ya, menyerbu ke Mekah sampai kemudian ya apa namanya Abdullah bin Zubair itu sampai syahid begitu, dan pada akhirnya umat Islam menjadi satu pemimpin lagi. Ini contoh kasus ya, dua dua khalifah. Tapi memang karena waktu itu situasi politiknya itu memang luar biasa. Jadi kalau Imam As-Suyuti itu menyebutnya di dalam Tarikh Khulafa, gara-gara pewarisan tahta itu terjadi satu satu ketidakpuasan yang menggejala di seluruh negeri. Jadi istilah protes lah gitu, karena ini jelas-jelas bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidun, sehingga mereka itu menolak untuk berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Mereka malah memilih berbaiat kepada Abdullah bin Zubair. Maka di situ memang terjadi dualisme kepemimpinan, ya. Tetapi kemudian ada dengan cara-cara yang ya sampai berdarah-darah tadi, sampai diserbu, ya, sampai kemudian umat Islam menjadi bersatu lagi. Itu. Maka mestinya memang harus bersabar. Umat Islam itu mesti bersabar mendapati pemimpin-pemimpin yang tadi ya apa namanya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi kalau kalau hemat saya hadis ini menunjukkan keharaman untuk berpecah belah, memiliki dua pemimpin, harus satu, sedangkan implementasi di lapangan itu tidak harus uh, se, seradikal lah, insya Allah nggak akan seradikal itu, karena ketika melakukan buhot di dalam Islam itu memang tidak boleh, ya, hukumnya haram dalam sistem pemerintahan Islam. Tapi lain halnya dalam konteks yang lain di luar Islam, maka itu tidak disebut dengan buhot. Karena buhot itu hanya berlaku dalam sistem Islam. Kira-kira begitu, Ustaz. Ya, muncul pertanyaan juga nih Ustaz. Karena Ya. berkaitan dengan dalil yang dipakai ini, bahwa tidak boleh berbaiat terhadap dua khalifah di masa yang bersamaan. Ada anekdot yang memang, atau ada realitas yang ingin dibawa, dalil ini terkait dengan praktek khilafahan yang pernah berdiri di Irak, Suriah, ataupun kemudian di Indonesia. Ini kan ada dua khalifah ini. Hmm. Berpulang ini bicara Iya. tentang legal atau tidak legal, Ustadz ya. Bahwa Iya, di iya, iya, iya. di di Suriah kan ISIS kita kenal mendeklar bahwa di sana khilafah. Indonesia juga ada khilafan ini, yang diangkat oleh saudara-saudara kita. Sempat ada guyonan, ya berarti siapa yang siapa duluan ini?
Nah, ini gimana mengimplementasi? Itu yang kita khawatirkan, Ustaz, bahwa ada yang serampangan menggunakan dalil ini untuk mengklaim khilafah dia yang resmi, yang lain tidak resmi. Yang satu Hmm. dimusuhi, yang satu ditaati. Ya, ini gimana mengimplementasikan ini, Ustaz? Ya, pertama begini ya, terminologi tentang khalifah itu ada yang istilah saya, ada yang hakikian, ada yang maknawian. Jadi untuk kasus di Indonesia ya, contohnya di Indonesia itu ada beberapa kelompok yang mengklaim sudah punya khalifah ya. Maka dalam pandangan saya itu khalifah yang sifatnya maknawian, bukannya hakikian. Karena kalau bicara yang hakikian itu ya eh, karena saya pernah ketemu langsung dengan khalifahnya memang di dua kelompok ini dan waktu itu saya menyampaikan kepada kepada khalifahnya bahwa kalau Anda mengklaim sebagai seorang khalifah, maka di pundak saya mengutip hadis kalau tidak salah al-imam ra'in bahwa mas'ulun an ra'iyatihi bahwa pada hari ini itu Palestina ada bencana negeri-negeri Islam begini 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 pertanyaan saya di mana peran Anda itu karena Anda itu mengklaim sebagai Amirul Mukminin sebagai khalifah itu sementara khalifah itu punya amanah dan tanggung jawab itu. Nah, ternyata kan tidak bisa. Maka saya menyebutnya dengan semacam apa namanya khilafah maknawiyan. Jadi hanya khilafah bagi jamaah dan kelompoknya. Jadi bukan hakikiat itu. Sehingga khalifah-khalifah ini ya dalam pandangan saya ya belum memenuhi ya belum memenuhi sebagaimana yang dititahkan oleh Nabi SAW tentang hadis tentang man mata fi unuqihi laisa bai'atun mata mitatan jahiliyah. Jadi selama itu tidak jadi belum bisa menghapus hadis yang itu gitu. Maka yang ini saya pikir lebih mudah lagi untuk memberikan penjelasan bahwa ini belum khilafah yang belum syar'i. Sementara tentang ISIS apalagi ya bahwa kan belakangan juga kita tahu bahwa ternyata ISIS ini adalah sebuah propaganda untuk me, apa ya mendiskreditkan atau semacam black campaign terhadap gagasan khilafah yang secara masif ya propagandanya itu sangat kejam membunuh, membantai dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa namanya penerapan dari hadis ini pada era era sekarang itu masih belum nggak bisa. Tapi kalau ini ya kalau saya lihat di dalam panggung sejarah Islam memang pernah terjadi masanya pada satu era itu pemimpin Islam itu lebih dari satu ya lebih dari satu dan menurut hemat saya eh, mereka yang contoh ya pada masa Abbasiyah ya, pada masa Abbasiyah yang di pertengahan itu di dalam negara Islam itu banyak sekali pemimpin-pemimpin lokal ya pemimpin-pemimpin lokal jadi sultan-sultan lah gitu. Tetapi mereka juga tahu diri bahwa mereka tidak menamakan dirinya sebagai khalifah ya. Mereka itu hanya menempatkan dirinya sebagai sultan saja begitu. Jadi sekali lagi pemimpin-pemimpin itu tahu diri. Contoh ketika Utsmaniyah saja ya ketika Utsmaniyah itu berkuasa ya, itu tidak semata-mata langsung jadi khalifah ya karena namanya kekhilafan Bani Abbasiyah itu menyerahkan kekuasaannya kepada dinasti Umayyah. Jadi kalau ini saya buat semacam peta yang peta peta kekhilafahan.
Nah, ini. Jadi ini di situ di era yang sama ada beberapa pemimpin. Ya. Jadi kayak kayak Bani Buwai, ya, Bani Buwai ini uh, beraliansi Syiah. Ini Sultan juga, untuk Syiah juga itu memperlakukan khalifah dengan sangat buruk. Ya, sama juga khilafah. Jadi di dalam sejarahnya memang khilafah itu cuma satu, meskipun nanti secara teknis ada beberapa pemimpin negara yang bentuknya kesultanan di bawah apa namanya khilafah Islam, ya. Meskipun ini nanti di sini nih, ya, apa namanya Abbasiyah itu akhirnya menyerahkan kepemimpinannya itu kepada Turki Utsmani sebagai khalifah. Jadi kira-kira begitu, Ustaz. Jadi memang sepanjang sejarah, insya Allah saya melihat tidak ada khalifah itu lebih dari satu, ya. Adapun nanti pemimpin-pemimpin daerah itu nanti disebut dengan sultan, ya. Jadi tidak ada, mereka tahulah hukum syara'nya, ya, bahkan mereka jauh lebih paham bagaimana berpolitik waktu itu, sehingga mereka tidak ada yang mengklaim sebagai khalifah ketika khalifah utamanya misalkan yang ada di Baghdad itu berkuasa. Kira-kira begitu, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Saya coba konfirmasi dulu dari jamaah, ada yang lagi ingin bertanya. Kalau tidak ada, ini pertanyaan penutup ini Ustadz, sembari nanti closing statement dari Ustadz. Bagaimana bagi kondisi kaum muslimin yang berleha-leha Ustadz, abai terhadap pengangkatan khilafah ini? Meskipun tadi sudah sampai Ustadz sampaikan, tadi kalau hitungan miladiahnya sudah hampir 100 tahun lebih terkait dengan kekosongan masa khilafah. Ini gimana Ustaz? Karena mungkin boleh jadi mayoritas kaum muslimin belum tahu bahwa masa kekosongan itu yang ditolerir cuma 3 hari 3 malam. Ini gimana tanggung jawab kaum muslimin terkait dengan hal ini? Ini pertanyaan terakhir Ustaz sebelum kita tutup Ustaz. Ya, uh, jadi ketika kita mendapati hari ini umat Islam dalam tanda petik berleha-leha, memang kita bisa mendapati satu, ada di antara umat Islam yang belum paham. Ketika belum paham kan lain persoalannya, gitu. Jadi mengapa umat Islam itu belum paham? Itu bisa banyak hal. Tetapi saya melihat memang ada semacam unsur kesengajaan dari pihak-pihak musuh-musuh Islam untuk menutup-nutupi pemahaman ini, bahwa umat Islam itu perlu berpolitik, perlu bernegara, perlu bersyariat Islam. Itu dilakukan sebuah proses yang sangat sistematis sehingga pikiran-pikiran ini jauh dari umat Islam. Sehingga umat Islam itu tidak paham, karena tidak paham maka tidak melakukan apa-apa. Nah, yang kedua, ada memang orang-orang yang saya sebut sebagai yang pikiran gitu loh. Sehingga mereka tahu, ya, tetapi mereka nyaman dengan sistem yang rusak, demokrasi sekarang dengan kapitalisme yang rusak sekarang. Mereka lebih nyaman dengan ini, ya, sehingga mereka cenderung menghalang-halangi dan mempropagandakan bahwa khilafah itu sesuatu yang menakutkan, yang akan memecah belah, gitu ya, gitu. Sehingga memang kita tidak bisa mengeneralisir bahwa yang leha-leha itu apa namanya terkategori dosa full, ya. Kalau saya melihat ada mereka-mereka yang memang tidak paham, gitu. Tetapi yang jelas-jelas berdosa itu adalah mereka yang paham, yang tahu, ya, sebagai kewajiban untuk apa namanya mengurusi jenazah, ya. Jadi
ketika ada jenazah yang belum bisa dikebumikan, maka seluruh umat Islam itu berdosa. Ya. Sampai kemudian ada sekelompok orang yang menunaikan itu sampai sempurna. Gitu. Baru semua umat Islam itu terbebas. Nah, sekiranya kemudian ada orang yang sedang berupaya ya melakukan apa namanya mengurusi jenazah tapi kemudian wafat, maka insya Allah dia tidak terbebani dari dosa memelihara jenazah. Tetapi mereka yang berdiam diri atas kejadian itu maka dia berdosa karena mengurusi jenazah itu adalah fardu kifayah. Demikian juga ketika uh, uh, kepemimpinan Islam itu belum terwujud, khilafah itu belum terwujud, kemudian ada pihak-pihak yang memperjuangkannya, ya, maka insya Allah pihak ini yang memperjuangkan ini yang gugur kewajibannya. Tetapi mereka yang santai-santai, ya, bahkan menghalang-halanginya, maka apa namanya dia termasuk orang yang berdosa. Ya, dia berdosa bahkan sampai ya besar sekali lah menurut saya karena menghalang-halangi tegaknya satu kepemimpinan Islam. Ya, itu dihalang-halangi oleh dia. Maka ini sesuatu yang sangat-sangat buruk sekali. Jadi kira-kira begitu ya. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk yang sedang mengupayakan, ya sedang mengupayakan meskipun peran kita itu besar kecilnya ya Allah yang tahu, tetapi kita sedang berupaya, sedang berikhtiar agar kepemimpinan Islam ini muncul kembali. Semudah-mudahan ketika kita wafat itu termasuk kita ini yang digugurkan ya kewajiban atau dosanya atas hal ini. Nah, kira-kira begitu Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang memperjuangkan ini tercatat dalam menggugurkan amal mengembalikan kekhilafahan atau pemerintahan Islam ini. Sebelum di closing, ada yang ingin disampaikan Ustadz? Ya, eh begini, kajian tentang politik Islam ini menjadi sangat penting untuk didalami oleh kita, oleh umat Islam. Ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah satu tokoh, ya politisi, ya, pernah menjadi pejabat pemerintahan. Dia mengatakan bahwa mengapa situasi Indonesia itu rusak seperti sekarang. Dia mengatakan itu karena apa namanya para ulama itu membawa-bawa agama dalam urusan politik. Itu kata dia. Dan tentu saja ini pendapat yang langsung saya luruskan. Pak, bukan begitu. Mengapa Indonesia itu sekarang itu morat-marit? Karena mereka itu memisahkan agama dengan kehidupan mereka. Jadi sekuler Pak, yang menjadi biang kerok atas kejadian Indonesia hari ini, Indonesia yang makin gelap ini, itu karena sekuler. Artinya bukan kemudian ulamanya membawa-bawa agama, karena memang mestinya agama itu harus dibawa dalam urusan politik, menjadi guidance dalam urusan politik, menjadi guidance dalam urusan bernegara. Itu yang terjadi sekarang itu tadi mereka berusaha untuk menjauhkan negara dari agama. Maka ketika menjauhkan negara dari agama, maka yang terjadi seperti sekarang ya korupsinya gila-gilaan, bukan miliar lagi, bukan triliun lagi, kuadriun sudah itu. Maka sekali lagi sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana sistem politik di dalam Islam, bagaimana bernegara, berpolitik, berekonomi nanti, ya bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita harus menempatkan Islam sebagai guidance. Insya Allah ketika kita menempatkan Islam sebagai guidance, Indonesia akan menjadi baik, bukan hanya sekedar Indonesia tetapi umat Islam secara keseluruhan. Hakul yakin seperti itu. Terima kasih, mohon maaf atas hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.